Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi di kelas fisika. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu materi fisika SMP tentang dinamika usaha dan pesawat sederhana. Di sini saya akan membahas soal lengkap materi tersebut. Jadi bagi teman-teman SMP yang mau ulangan harian, mau evaluasi, mau ujian semester, bisa belajar dari sini. Ini nanti soalnya random ya, jadi bisa usaha dulu, bisa pesawat sederhana dulu. Cuma dari bab ini semuanya saya masukkan di sini. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu senter berikut ini. Ini ada baterainya, kemudian lampunya di sini. Perubahan energi yang terjadi pada saat bola lampu menyala adalah apa? Jelas karena sumber energinya berasal dari baterai, ini merupakan energi kimia. Maka jawaban Bravo sama Charlie ini salah ya. Antara A sama delta. Yang A, energi kimia jadi kalor. Loh, enggak ya. Karena dari baterai tadi, dia akan mengubah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Maka jawabannya delta. Setelah menjadi energi listrik, dia akan berubah menjadi energi cahaya plus energi kalor. Karena selain lampu itu bercahaya, dia juga memiliki panas ya. Jadi selain lampu itu memiliki energi cahaya, dia juga memiliki panas. Ya kalau kalian mendekatkan tangan kalian ke lampu, deketin aja, akan terasa panasnya. Karena dia selain memiliki cahaya, juga memiliki kalor atau panas. Kita lanjut di nomor 2. Seorang sopir menarik mobil yang mogok seperti pada gambar, sehingga mobil tersebut berpindah sejauh 1000 cm. Ini hati-hati, satuannya masih cm. Besarnya usaha adalah berapa? Perlu kita ketahui bahwasanya usaha W sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, kita lihat gayanya di sini 250 Newton. Masalahnya perpindahannya masih dalam cm. Sedangkan jawabannya dalam joule. Ini ya, SI ya. Maka ini kita rubah dulu menjadi meter. Senti ke meter itu kan naik 2 sehingga dibagi 100 nilainya 10 meter. Maka kita dapat F-nya 250, perpindahannya 10, kita kaliin aja dapat 2500 joule. Selesai ya, jawabannya Charlie. Ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 3, ini pesawat sederhana. Pesawat sederhana berikut yang memanfaatkan prinsip tuas atau pengungkit. Udah jelas jawabannya adalah Bravo. Ini tuas lebih lengkapnya jenis kedua. Kenapa jenis kedua? Karena bebannya di tengah, ini beban. Ya, ini tumpu itu yang diem, ini tumpu di sini, kuasanya di sini, anaknya ngangkat nih, ini kuasanya di sini, ya. Kalau ini bidang miring, jelas bidang miring. Kalau ini jelas katrol, ini juga bidang miring. Loh, bidang miringnya di mana? Jadi skrup itu memiliki ulir yang bentuknya ini, miring-miring ini. Sehingga ketika dia diputar, dia akan bisa masuk gitu ya. Oke, lanjut lagi nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Benda A mempunyai massa 1500 gram, hati-hati masih gram. Berada pada posisi seperti pada gambar. Setelah beberapa saat, benda tersebut jatuh ke tanah. Energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda A. Oke, di sini kalian harus memahami konsep daripada energi potensial. Lebih tepatnya energi potensial gravitasi sama dengan massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Jadi energi potensial gravitasi itu adalah energi potensial yang dimiliki benda karena dia memiliki posisi relatif terhadap permukaan bumi. Ya, ada gravitasi bumi ya. Sehingga dia dipengaruhi oleh ketinggian karena posisinya terhadap ketinggian ya, terhadap dasar dia memiliki ketinggian. Maka massa tinggal kita masukin aja. Lagi-lagi ini masih 1500 gram, harus kita ubah ke SI. Gram ke kilogram itu naik 3 sehingga dibagi 1000 1,5 kilogram. Kita masukin angkanya massa 1,5 nih. Gravitasi 10, ketinggiannya ini 20 meter. Tinggal kita kaliin aja 1,5 kali 10, nolnya komanya hilang. 15 kalikan 20, 300 joule. Selesai ya, jawabannya Charlie. Selain tadi ada usaha WFS, ini ada energi potensial MGH. Lanjut lagi kita di nomor 5. Perhatikan pesawat sederhana berikut. Pesawat sederhana berikut yang prinsip kerjanya sama dengan pesawat sederhana di atas. Ini tuas atau pengungkit. Jelas jawabannya adalah yang Charlie, gunting ya. Ini ada tumpu, ini ada bebannya nanti di sini. Ini kuasanya di sini. Ya, kalau ini bidang miring, ini katron, ini juga bidang miring. Jadi pisau itu bidang miringnya di bagian ini. Bagian apa? Tajamnya ini. Oke, nomor 6. Setelah tadi di nomor sebelumnya kita membahas tentang energi potensial, di nomor 6 ini kita membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena dia memiliki gerak. Alhasil kalau dia memiliki gerak, dia punya namanya kecepatan. Dan rumus daripada energi kinetik yaitu setengah kalikan massa kalikan kecepatan kuadrat. Sehingga tinggal kita masukin aja ya. Lagi-lagi ini massa 200 gram, belum SI. Kita bikin SI setara dengan 0,2 kg. Sama dengan setengah kali massa 0,2, kecepatannya 20 meter per second.
kalikan 20 kalikan 20. Ini nolnya bisa coret sama ini, boleh ya. Ini kan per 10 sama 10 coret, 2-nya sama sini, sisa 2 kalikan 20, hasilnya 40 Joule. Selesai, jawabannya bravo. Ya, mudah sekali. Oke, balik lagi ke pesawat sederhana nomor 7. Perhatikan tuas seperti gambar berikut. Penumpu P dapat digeser-geser. Yang ini ya. Sepanjang papan AC, kuasa mempunyai nilai terbesar jika penumpu P diletakkan di mana. Ini mintanya kuasa mempunyai nilai terbesar. Kuasa itu di sini, ya. Jadi ini bebannya, ini tumpunya ya, penumpu atau tumpu. Jadi pengennya itu kuasa mempunyai nilai terbesar, bukan ngungkit termudah. Kalau ngungkit termudah berarti kan kuasanya terkecil, gitu ya. Kalau kuasanya terkecil berarti nanti B-nya mendekati A. Tapi ini mintanya kuasa mempunyai nilai terbesar. Artinya kayak F-nya itu besar. Kalau F-nya besar berarti kan susah. Alhasil titik B ini kita geser menuju C. Jadi tumpunya kita geser mendekati titik C. Karena kan untuk keuntungan mekanis, untuk tuas itu kan nanti ini ada lengan beban, ini ada lengan kuasa. Jadi kan lengan kuasa dibagi lengan beban. Kalau pengen lebih susah, maka lengan kuasanya yang diperkecil kayak gitu ya. Karena dia pengennya kuasa mempunyai nilai terbesar. Nalar ya, hati-hati ini banyak jebakannya. Oke, lanjut lagi nomor 8. Ini model perbandingan, sama kayak nomor 9 juga model perbandingan. Nomor 8 model perbandingan energi kinetik. Dua mobil bermassa sama bergerak dengan energi kinetik yang berbeda. Energi kinetik mobil pertama 9 kali energi kinetik mobil kedua. Pertanyaannya, perbandingan kecepatan mobil pertama dengan mobil kedua adalah berapa? Ya tinggal kita bandingin aja. Misalkan EKA sama EKB. Yang pertama yang A ya. Sama dengan setengah MAVA kuadrat per setengah MB sama VB kuadrat. Setengah bisa kita coret. Di sini bilangnya bermassa sama, massa bisa kita coret juga. Energi kinetik A, ini mobil pertama 9 kali energi kinetik B, kita tuliskan 9 EKB. Soalnya EKA kan 9 kali EKB per energi kinetiknya B sama dengan kecepatan A banding kecepatannya B. Ingat ada kuadratnya di sini. Ini EKB bisa kita coret ya. Kita tulis lagi di sini. Kita punya 9/1 sama dengan VA kuadrat per VB kuadrat. Tapi masalahnya pertanyaannya adalah kecepatan mobil pertama dengan kecepatan mobil kedua, bukan dalam bentuk kuadrat. Sehingga untuk menghilangkan kuadrat kita akar saja. Dapat 3/1 sama dengan VA per VB. Oke, jawabannya adalah Charlie. Begitu juga untuk yang nomor 9 ya. Jika massa benda 1 dan benda 2 masing-masing 2 kg dan 4 kg. Ini benda 1, ini 2 kg. Yang ini 4 kg. Ketiganya beda ya. Benda 1 di 12 meter, benda 2 di 9 meter. Pertanyaannya, maka perbandingan energi potensial benda 1 dan benda 2. Langsung aja kita bandingin ya. EP1 per EP2 sama dengan M1GH1 banding ini M2GH2. Gravitasi sama ya, bisa kita coret. Langsung kita proses, massa 1 nilainya 2, H1 12 per massa 2 tadi 4, H2-nya 9. Ini bisa kita bagi 4 sama 12 nyisain 3, 3 sama 9 nyisain 3. Oke, 2/3. Selesai. Mudah ya, jawabannya bravo. Oke, misalkan mau nyarinya satu-satu juga boleh. Katakanlah energi potensial yang 1 sama dengan 2 kalikan 10 kali 12. Nanti hasilnya ini kan 240. Kemudian energi potensial 2 sama dengan itu 4 kali 10 kalikan 9, nilainya di 360. Terus kita bagi, nanti hasilnya kan kalau kita bandingin 240 per 360. Bisa kita coret, sama-sama bisa kita bagi berapa ini? Bagi 6 bisa ya. Bagi 6 4, ini bagi 6 ini 6, ini bagi 2 lagi bisa 2/3. Bagi 12 ya tadi cepat. Sama aja hasilnya. Cuma kalau dengan perbandingan langsung ini jauh lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Nomor 10 dan nomor 11 ini berkaitan dengan bidang miring. Oke, perhatikan gambar bidang miring berikut. Sebuah balok dengan berat 300 Newton, ini udah berat ya. W-nya ini nilainya 300 Newton. Diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar, berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q. F-nya yang tanyain, ini sisi miringnya 5, ketinggiannya 3. Perlu diketahui bahwasanya keuntungan mekanik untuk bidang miring itu kan S per H. Dengan S itu panjang bidang miring, ya ini S itu. H itu ketinggian, ini H. Ya ini H-nya. Kemudian ini KM ya. Selain itu keuntungan bidang miring secara konsep itu kan W per F. Sehingga dua rumus ini kita gabungin aja. S per H sama dengan W per F. Kita bisa masukin angkanya, S-nya nilainya
5 per hanya 3 sama dengan W-nya 300. Kita cari nilai F-nya. Tinggal kita kalikan silang aja, kita dapat 5F sama dengan 300 kalikan 3. F sama dengan 300 kaliin 3 per 5. 5 sama 30 bisa kita coret, dapatnya 6. 6 kali 3, 18, ada 01, 180 Newton. Selesai jawabannya, bravo. Mudah ya. Oke, lanjut lagi di nomor berikutnya, nomor 11, masih berhubungan tentang bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Pertanyaannya, bidang miring yang mempunyai keuntungan mekanis yang sama. Di sini hanya diketahui panjang bidang miring dan ketinggiannya. Maka kita pakai rumus keuntungan mekanis sama dengan S per H. Kita hitung aja. Ini S-nya panjang bidang miringnya 1,5, hanya 1. Keuntungan mekanisnya 1,5. Yang kedua 3 banding 1, 3. Ini 2,5 bagi 2, 1,25. 4,5 bagi 1,5 nilainya 3. Oke, yang sama yang 2 dan yang 4. Selesai. Jawabannya delta. Ya, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi turun di nomor 12. Ini tentang usaha. Jika usaha oleh gaya-gaya tersebut terhadap benda sebesar 375 Joule, benda dapat berpindah sejauh berapa? Ini ada gaya-gayanya. Oke, rumus asli daripada usaha total ya, maka total gaya kali perpindahan. Sehingga kita lihat total gayanya. Hati-hati nih, total gayanya berapa? Ini 40, ini 10, ini 25. Nah, jangan dijumlah semuanya loh ya. Artinya jangan dijumlah 40 tambah 10 tambah 25. Nanti hasilnya 75 dan itu salah. Karena gaya itu merupakan besaran vektor. Ke kanan dia bernilai positif, ke kiri dia bernilai negatif untuk gayanya. Sehingga untuk W-nya bisa kita tuliskan 375 sama dengan ini 40 tambah 10 kurangi 25. Kasih kurung ya. Kalikan delta S yang akan kita cari. 375 sama dengan ini 40 tambah 10, 50 kurangi 25, ini 25. Kalikan delta S. Otomatis dapat kita 25-nya kita pindah ruas ya. Delta S sama dengan 375 kita bagi 25, hasilnya di 15 meter. Dapat, bravo. Oke, lanjut nomor 13, perhatikan gambar tuas berikut. Jarak AB, BC, CD, DE. Ini AB, BC, CD, DE. Ini sama ya. Besar kuasanya harus diberikan pada titik E agar tuas seimbang. Mintanya di sini. Kuasanya. F-nya ya. Ini 900 Newton. Cara tercepat kita pakai keuntungan mekanis. Gampang. Soalnya keuntungan mekanisnya sama dengan kan LK per LB. Dengan kuasanya berapa? Ini kan panjangnya sama. Kita hitung. 1, 2, 3. Dia 3 ruas. Atau anggap aja 3 meter gitu ya. Yang lengan bebannya cuma 1 ruas. Ya 1 meter. Sehingga LK per LB 3 banding 1 sama dengan 3. Kemudian rumus keuntungan mekanis yang kedua itu kan W per F. Jadi berat bagi gaya. Kalau kita cari gaya, maka kita aljabar aja F sama dengan W per km. Sehingga cepat kamu nanti ngerjainnya. W-nya berapa? W-nya ini 900. Ya tinggal 900 per km-nya berapa? 3. Selesai, hasilnya 300 Newton. Itu selesai dan boleh dan benar ya. Atau cara manualnya ya masukin aja KLK sama dengan BLB. Kuasanya dicari, lengan kuasanya 3, bebannya 900, lengan bebannya 1. Tinggal kita coret aja, dapat kuasa sama dengan 300 Newton. Ya, sama ya. Oke, selesai nomor 13, kita lanjut lagi turun. Wah, ini nomor 14 tentang hukum kekekalan energi mekanik. Perhatikan gambar, energi kinetik benda di titik B. Di sini energi kinetiknya sama dengan 100 Joule. Bila massa benda 2,5 kg, maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah di titik C. Di sini energi kinetiknya berapa? Ya, gampang banget ya. Karena kita tahu di titik tertinggi ya, ketika benda jatuh gitu ya, di titik tertinggi dia kan memiliki ketinggian maksimum, dan kalau dijatuhkan kan kecepatan awalnya di titik tertinggi masih 0. Ya, V0-nya masih 0. Sehingga di sini memiliki energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya bernilai 0. Kebalikannya ketika dia udah nyampe di tanah, ini hanya yang 0, V-nya yang maksimum. Sehingga energi potensialnya bernilai 0 dan energi kinetiknya maksimum. Kemudian kalau kita jumlahin EP plus EK sama dengan EM. Ini juga sama, EP sama dengan EK sama dengan EM. Lah, EM di sini sama dengan energi potensial maksimum dan EM di sini sama dengan energi kinetik maksimum. Lah, energi mekanik kan dimanapun sama. Maka dari sini kita dapat bahwasanya energi kinetik maksimum atau posisi paling bawah itu nilainya sama dengan energi potensial maksimum yang nilainya paling atas. Dan di soal ini ditanyain adalah energi kinetik benda saat menyentuh tanah. Berarti ini adalah energi kinetik maksimum.
sama dengan energi potensial maksimum, tinggal kita selesaiin aja. Potensial maksimum kan di sini, berarti sama dengan energi potensial di A. Sama dengan masanya masukin 2,5, gravitasi 10, ketinggiannya 6, tambahin 4, dapat 10. Selesai 250 Joule. Dapat jawabannya A. Cepat banget ya. Oke, terus energi kinetik yang B ini buat apa? Ya, ini ada cara lain untuk ngerjain biar energi kinetik di B-nya itu bisa digunain gitu. Cuma ya tambah ribet ya. Caranya gini, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Karena diketahui yang B dicari yang C, maka kita prosesnya energi mekanik C sama dengan energi mekanik B. Kayak gitu caranya. Energi mekanik di C sama dengan energi kinetik maksimum, dan energi mekanik di B adalah energi potensial plus energi kinetik. Kita cari dulu energi potensial di B. Di sini ya, energi potensial di B sama dengan mg hanya B. Massa 2,5, gravitasi 10, ketinggian di B ini 6 meter. Masukin 6. Ini 2,5 kali 10, 25. Ya, 25 kalikan 6 di 150 Joule. Kita proses energi potensial di B, nilainya 150, kinetiknya kan tadi nilainya 100 ya. Jumlahin hasilnya sama dengan 250 Joule. Hasilnya sama persis, tapi ini jauh lebih cepat ya. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada pemain sirkus A yang beratnya 800 Newton di sini. Berdiri pada jarak 1 meter dari ujung papan P. Ini 1 meter. Dan sedangkan ujung papan P dari Q ini 2 meter. Sehingga jarak ini juga 1 meter. Kemudian, dan pemain B yang beratnya 400 Newton, ini lebih ringan, lebih kecil ya. Berada pada posisi seperti gambar. Jika pemain A berjalan sampai P, jadi A ini pindah ke P. Ya, pertanyaannya, maka agar papan tetap seimbang, pemain B harus bergeser sejauh berapa dan kemana, gitu ceritanya. Oke, kita cek dulu, ini nilainya berapa. Ya, kita lengannya B, gitu ya. Jadi lengannya A atau bebannya A, lengannya A sama dengan bebannya B, lengannya B. Ini 800 kalikan 1, ya terhadap tumpu loh ya ini. Satunya terhadap tumpu. Sama dengan bebannya B, nilainya 400 kalikan lengannya B, coret, 2 sama dengan lengannya B. Dapat ini nilainya sama dengan 2 meter. Sekarang kita cek untuk kasus kedua ketika A geser ke titik B. Berarti bebannya A, lengannya A, yang baru ya tapi bebannya B, lengannya B. Bebannya A kan 800 kalikan 2, ini 2 meter ya, 1 meter, 1 meter, 2 meter. Sama dengan bebannya B, nilainya 400, kita cari lengannya B yang baru. Coret, dapatnya tadi 2 kali 2, 4 sama dengan lengannya B. Sehingga dari posisi tumpu, B ini harus berjarak ke sini 4 meter. Berarti dari posisi awal, si B ini harus menjauhi tumpu sejauh 2 meter. Soalnya kan ini 2, ini 4. Gitu ya. Maka 2 meter menjauhi titik tumpu. Jawabannya bravo. Ya, 2 kali proses. Oke, lanjut lagi. Nomor berikutnya nomor 16. Perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan gambar berikut ya. Ini lintasan parabola namanya. Pertanyaannya adalah besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik yang benar yang mana aja. Oke, kita cek ya. Energi potensial di A dan C paling besar. A sama C tingginya beda, nggak mungkin. Energi potensial di B paling besar. Ya, benar. Karena energi potensial itu energi yang dipengaruhi oleh posisi. EP sama dengan mgh. H posisi terhadap tanah, sehingga paling tinggi potensialnya paling besar. Energi kinetik di A paling besar. Energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Dan posisinya kebalikan dengan energi potensial, sehingga paling bawah dia memiliki kecepatan paling tinggi. Jawabannya A. Ini juga benar tadi salah. Energi kinetik di A dan C sama besar juga beda. Jawabannya 2 dan 3, Charlie. Oke. Lanjut lagi, nomor 17. Ini mirip-mirip sama yang sebelumnya tadi. Oke, sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar. Ini beban 600 Newton. Kuasanya 200 Newton, jarak beban ke tumpu 30 cm. Pertanyaannya saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, berarti tumpunya ke sana. Ini 10 cm. Ya, supaya tuas tetap seimbang, maka harus dilakukan adalah apa? Ya, ini mirip soal yang sebelumnya tadi. Ya, coba ini pilihannya macam-macam. Bisa menggeser kuasa atau memperkecil kuasa atau menambah kuasa. Nanti kita cek dulu ya. Kita cari lengan kuasanya dulu. Ya, KLK BLB aja 600 kalikan ya, BLB ya. 600 kalikan 30
sama dengan 200 kalikan lengan kuasa. Loh mas, ini kan Newton, ini kan sentimeter. Emang boleh nggak dirubah ke meter dulu? Ya boleh, karena ini perbandingan. Nanti otomatis lengan kuasa hasilnya dalam sentimeter. Ini kita coret dapatnya 3 kali 30, 90 cm sama dengan lengan kuasa. Oke, dapat ini nilainya 90 cm. Oke, kita gambar baru lagi biar jelas ya. Nanti kondisinya seperti ini. Ketika tumpu digeser mendekati beban, berarti jaraknya sekarang tidak lagi 30 tapi 20. Ini tidak lagi 90 tapi 100, kan udah bergeser ya. Ini bebannya tetap nilainya 600 Newton, kemudian kuasanya di sini nilainya 200 Newton. Kita cek ya, KLKBLB 600 kalikan 20, kita bandingin dengan 200 kalikan 100. Ini hasilnya di 12.000, ini hasilnya di 20.000. Perhatikan, nilainya nggak sama. Alhasil kalau nggak sama, ini nggak seimbang. Dia jomplang ke arah sana. Maka agar nggak jomplang, berarti kan kuasanya harus dikurangin atau lengan kuasanya yang diperpendek. Ini kalau ini kuasanya tambah, nggak mungkin ya. Ini menambah kuasa jadi nggak mungkin. Ini ada kemungkinan menggeser kuasa ada 2, mengurangi kuasa ada 1. Maka kita kerjainnya menggeser kuasa dulu aja. Kita cek kuasa barunya berapa. Rumusnya tetap sama, KLKBLB. 600 kalikan 20, sekarang 20 ya dengan bebannya, sama dengan 200 kalikan lengan kuasa yang baru. Oke, 200 sama 600, kecoret dapatnya 3 kalikan 20, 60 sama dengan lengan kuasa yang baru. Harus 60 cm dari tumbuh, ini 60. Kalau total ini 100, ini harus di 60, berarti dia harus bergeser 40 cm mendekati tumbuh. Maka jawabannya adalah bravo. Lah, udah ketemu ya. Oke, lanjut lagi nomor 18. Buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Pertanyaannya, energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter. Oke, ini tingginya 20 meter di sini. Pengennya di sini. Ini tanahnya ya, di tinggian 4 meter. Sama, ini menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Posisi paling tinggi, dia memiliki EM sama dengan EP maksimum. Dia memiliki EM sama dengan EP plus EK. Dan ini yang akan kita cari. Dan nilai ini dan ini ya, EM1, EM2, EM di atas dan di bawah nilainya sama. Sehingga tinggal kita proses saja. EM1 sama dengan EM2. Dan kita dapetin EP max ya sama dengan EP plus EK. Kita kan cari ini. Maka EP-nya kita pindahin ruas jadi minus nanti. EK sama dengan EP maksimum ya, kita kurangin EP. Tinggal kita cari satu-satu aja. Ya, oke, kita cari EP max di sini ya. Massa 2, gravitasi 10, ketinggian tadi 20. Hasilnya sama dengan 2 kali 2 400 Joule. Untuk EP di 4 meter sama dengan 2 kali 10 kali 4 ya, 80. Maka hasilnya tinggal 400 kurangi 80 sama dengan 320 Joule. Oke. Dapat cari. Itu caranya. Atau sebenarnya ada cara lain yang lebih gampang. Metodenya agak aneh tapi. Metodenya saya nyebutnya naikin tanah ya, atau relatifnya kita pindahin gitu. Caranya, rumusnya ini kita lanjutin dulu. Perhatikan. EK sama dengan MGH max dikurangi MGH yang akan kita cari. Maka ini sama-sama MG, sama-sama MG bisa kita keluarkan. MG dalam kurung H max min H. Oke, maka kita dapat rumusnya EK sama dengan MG delta H. Sehingga caranya bisa langsung massa 2, gravitasinya 10, delta H itu perbedaan ketinggiannya atau perpindahannya dari 20 menjadi 4, berarti kan nilainya 16. Langsung ketemu di angka 320 Joule. Nah, lebih cepat ya, daripada nyari satu-satu, kita sekali proses langsung dapat. Atau perumpamaannya kayak gini ya. Kan ini tadi di angka 20, ini tanahnya di sini, ini di angka 4 meter, tanahnya kita naikin. Di sini tanah barunya. Karena tanahnya di sini, ini jadinya berapa? 16 meter. Di sini punyanya energi potensial maksimum, di sini punyanya energi kinetik maksimum. Nah, kalau gini kita bisa pakai yang cara kayak sebelumnya, energi kinetik maksimum sama dengan energi potensial maksimum. Dan energi potensial maksimumnya bukan lagi pakai 20, tapi pakai yang 16 meter. Hasilnya pasti sama dengan ini. Soalnya sama-sama delta H. Oke, itu metode naikin tanah namanya ya. Saya bikin metode sendiri istilahnya. Oke,
Itu terkait tentang energi potensial, energi kinetik, dan hukum kekekalan energi mekanik. Untuk lebih lengkapnya tentang hukum energi mekanik, nanti saya sertakan linknya di sini ya, atau di deskripsi nanti ada. Nah, bisa dipelajari di saya, banyak sekali model-model soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Oke, lanjut lagi nomor 19. Wah, ini katrol. Seseorang akan mengangkat barang bermassa 200 kg. Wah, ini masih kilogram. Menggunakan katrol di samping, maka gaya minimal yang diperlukan orang tersebut adalah berapa? Katrol itu ada 3 macam. Pertama ada katrol namanya katrol tetap, ya, bentuknya seperti ini, ya. Bendanya di sini, kemudian gayanya langsung di sini. Artinya katrol tetap itu katrolnya nggak bergerak. Ini gaya yang dibutuhkan, ini W-nya. Misalkan ini beratnya 20 Newton, maka gaya yang dibutuhkan ini juga sama-sama 20 Newton. Dia memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Ya nggak untung nggak rugi. Ya, soalnya bebannya 20, gayanya juga 20. Nah, terus ngapain diciptain kalau nggak untung nggak rugi? Ya, dia memiliki keuntungan yang lain, yaitu mengubah arah gaya. Ini katrol tetap. Yang berikutnya katrol bebas. Katrol bebas itu nanti katrolnya bisa bergerak. Ya, nariknya dari sini. Ini bebannya di sini. Ini sama ya, kita bikin nilai W-nya sama dengan 20 Newton. Ini katrol bebas. Ketika gayanya ini kita tarik ke atas, dia talinya kan memendek sehingga katrolnya naik, otomatis bendanya juga naik. 20 Newton ini diangkat oleh gaya F ini dan oleh gaya tegang tali di sini. Sehingga kan yang angkat 2. Jadi yang 20 dibagi 2. Ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Itulah kenapa untuk katrol bebas memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Biasanya di soal-soal katrol bebas jarang yang bentuknya seperti ini. Biasanya digabung dengan katrol tetap. Gambarnya kayak gini biasanya. Gini. Dan ada katrol tetap di sini. Ya. Nah, bondanya di sini. Nanti talinya nariknya ke sini. Nah, ini keuntungan mekanisnya sama dengan 1 gitu. Kenapa? Soalnya gaya yang di sini katakanlah ini sama ya, 20 Newton. Ya, ini ke sana 10 Newton, ke sana 10 Newton. Ya, ini kan cuma mengalihkan arah gaya ya, keuntungan mekanis yang 1. Biasanya gini soal-soal. Yang ketiga sistem katrol kayak gini. Ini keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrolnya berapa gitu. Ya, kita cek aja, ini kan katrolnya 4, berarti keuntungan mekanisnya 4. Kenapa bisa seperti itu? Ya, lihat aja. Beban yang di bawah sini, dalam hal ini 200 kg, ini masih kilogram, dia memiliki berat sama dengan 200 kalikan 10 sama dengan 2000 Newton. Nah, nanti yang bantu ngangkat, ini selain F, ini ada gaya tegang tali 1, 2, 3, 4. 4 tali yang bantu menahan. Ini kan langsung ke sini nanti, ya, sama. Sehingga nilainya keuntungan mekanisnya sama dengan 4 kali. Ya, jumlah katrolnya juga 4. Ada yang bilang pakai tali yang menghubungkan antar katrol. Ya, sama aja. Sama jumlah katrol. Lebih mudah ngitung jumlah katrolnya. Maka kita dapat F-nya sama dengan W per km. Ya, W-nya nilainya 2000 per km-nya 4 sama dengan 500 Newton. Ya, jebakannya biasanya ini tidak kalian rubah dalam bentuk Newton. Itu sangat hati-hati sekali. Jawabannya 50 Newton ada, tapi itu pasti salah. Itu tadi ya nomor 19 tentang katrol. Oke, kita lanjut lagi di nomor 20. Budia memiliki gaya dorong maksimal 200 Newton. Oke, kita gambarkan di sini gaya dorongnya Budi 200 Newton. Kemudian kesulitan mendorong sebuah lemari seperti ditunjukkan pada gambar berikut karena gaya gesekan antara lantai dan lemari. Ini ada gaya gesek di sini 250 Newton. Ya, jelas nggak gerak ya. Pertanyaannya, untuk membantu Budi ada 5 orang dengan kemampuan gaya dorong maksimum masing-masing ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini ya. Kemudian agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7000 Joule dan perpindahannya 10 meter, maka orang yang dapat menolong Budi siapa? Oke, kita cek ya. Oke, rumusnya usaha masih tetap sama. W sama dengan total gaya kali perpindahan. Oke, W-nya mintanya itu 7000 di sini. Total gaya itu ada gayanya Andi 200, ada gaya gesek minus ya 250 plus gaya teman-temannya yang akan kita cari. Dikalikan perpindahannya delta S-nya ini 10 meter. Ini tinggal kita coret
Boleh ya, tinggal 700 sama dengan 200 kurangi 250 min 50 plus F. Min 50-nya pindah ke kiri, 750 sama dengan F. Maka kita cari jawaban mana yang menghasilkan total gaya 750 Newton. Kita cek ya. Ini 250, 240, 200, 260. Ini 150, ini nggak mungkin, kecil banget. Soalnya 3 anak dan ini kan rata-ratanya di angka 250. Maka paling mungkin Malik nggak mungkin, Malik nggak mungkin, Malik nggak mungkin. Terlalu kecil ya nilainya. Ini yang paling mungkin Edi, Zidan, dan Andi. Kita cek. Edi 240, kemudian Zidan 260, Andi 250. Oh ya benar ya, 250 tambah 240 tambah 260 menghasilkan 750 Newton. Oke, lanjut lagi nomor 21. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali, jarak antar lubang dengan lubang lainnya sama. Dan pada lubang digantung 3 beban seperti kita tampak gambar berikut. Agar posisi batang besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan menempatkan benda yang mana aja. Waduh, ini ngecek satu-satu. Oke, cek pilihan pertama, Q dan R di lubang 7. Berarti ini pindah ke lubang 7. Kemudian P tetap P di sini. Kita cek 1, 2, 3, 4. 120 kalikan 4 kita sama dengan ini. Kalau R-nya kita pindah di 7 berarti kan 20 tambah 60. 20 tambah 40, 60. 60 kali 2. Ini kita cek hasilnya berapa ini? 480 sama dengan di angka 120. Iya, nggak seimbang, maka salah. Kita cari yang seimbang. Ini P ini gede banget ya. Kalau P di sini kan 120 Newton, ini 60 Newton. Wah, nggak mungkin. Ini kan 120 Newton, ini 60 Newton. Ini berarti P harus didekatin. Ini P tetap nggak mungkin ya. Ini P di lubang 3. Coba yang C. Ini bukan jawabannya ya. P di lubang 3, P-nya di sini. Berarti 1, 2. Kita cek yang jawaban C. P di lubang 3 berarti 120 kalikan 2. 2 ketumpuk ya. Kemudian Q dan E di lubang 9. 1, 2, 3, 4. Tadi kan 20 tambah 40, 60. 60 kalikan 4. Ini kan 240. Ini juga 240. Oke, seimbang jawabannya Charlie. Nih, ya cari aja yang seimbang. Lanjut nomor 22, perhatikan gambar berikut. Besar gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban tersebut adalah berapa Newton? Ini sekilas seperti katrol jenis kedua, ini bebas ya. Cuma ini sistem katrol nih. Ini nggak kelihatan dia talinya ya. Ini ada panahnya di sini. Ini gaya tariknya. Panahnya lewat sini, turun ke sini, ini ke sini, baru dia ke sini. Oke, berarti 60 Newton ini yang bantu narik 1, 2, 3. Oke, berarti dia keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Ini nggak kelihatan, nggak sekatrol lagi. Soalnya talinya lewatnya sini. Ya nggak kelihatan. Kalau yang atas tadi kan kelihatan banget ya. Oke, karena KM-nya 3 berarti tinggal 60 kita bagi 3 sama dengan 20 Newton. Dapat Charlie. Kita lanjutin nomor berikutnya. Ini tinggal 3 nomor terakhir. Materi tentang daya. Daya itu adalah power. Daya, nama lainnya adalah kekuatan. Dalam bahasa Inggris, dia power. Simbolnya P. Ya, mirip sama tekanan. Daya atau power itu sama dengan energi atau usaha per waktu. Ya, bisa energi per waktu, energinya bisa energi kinetik, bisa energi potensial, bahkan bisa energi mekanik, tergantung konteks soalnya seperti apa. Itu ya. Intinya yang satunya joule per time. Ini kan nanti joule, ini time ini sekon. Ini satuannya W, watt. Watt, bukan W usaha, beda lagi. Ini soalnya satuan. Oke, tinggal kita proses saja nomor 23. Seorang anak mendorong meja dengan gaya 150 Newton sejauh 10 meter selama 5 sekon. Dayanya berapa? Ya, ini pakainya P sama dengan W per T sama dengan F kalikan delta S per T. F-nya 150, delta S-nya 10, T-nya 5. Tinggal kita coret aja. Ini dapatnya 2, 150 kali 2, 300 watt. Oke, jawabannya bravo. Berikutnya nomor 24 masih mirip ya. Seorang anak bermasa 45 kg menaiki tangga yang tingginya 6 meter dalam waktu 20 detik. Daya yang dikeluarkan anak tersebut adalah berapa? Berarti P pakainya energi potensial per T. Berarti MGH per T. Masa 45, gravitasi 10, ketinggiannya 6, per T-nya 20. Ini coret, tinggal 3 kalikan 45, 135 watt. Oke, jawabannya bravo.
Kemudian nomor 25, gaya konstan sebesar 35 Newton dapat digunakan untuk menaikkan sebuah peti setinggi 3 meter. Jika hal ini dilakukan menggunakan sebuah sistem katrol diperlukan waktu selama 15 detik. Ya, daya sistem katrolnya sama. P sama dengan energi potensial per T sama dengan mGh per T. Cuma kan sudah ada beratnya ya. Ini bisa pakai F, M kali G itu bisa pakai F, gaya berat boleh, W. Ya. W kalikan delta S, ini kan perpindahan vertikal ya, T. W ini W berat loh, tapi ini hati-hati. Berarti 35 kalikan 3 per 15. Ini bagi 3, 5, 35 bagi 5 dapat 7 watt. Jawabannya A. Oke, itu tadi pembahasan soal tentang usaha energi dan pesawat sederhana. Apabila masih ada pertanyaan terkait bab usaha energi dan pesawat sederhana, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya bantu menjelaskan biar kalian bisa benar-benar paham. Ulangannya lancar, ujian semesternya juga lancar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.